Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Dulaikiroh. NIM saya 343022000088. Untuk memenuhi ujian tengah semester, pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, setiap mahasiswa semester 3 disuruh untuk mencari artikel mengenai kesehatan mental. Dan artikel yang saya cari yaitu mengenai artikel kesehatan mental pada masa kini dan cara mengatasinya. Menurut Prof. Dr. Hada Subandi, MA PhD, seorang pakar psikiatri, mengatakan bahwa masalah gangguan dan kesehatan memiliki dimensi yang cukup kuat. Kesehatan mental tidak hanya terkait masalah medis atau psikologis semata, tetapi mempunyai dimensi sosial, budaya, sampai dimensi spiritual dan religius. Kesehatan mental yang baik memungkinkan orang untuk menyadari potensi mereka, mengatasi tekanan kehidupan yang normal secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas mereka. Riksardas pada tahun 2018 juga menjelaskan tentang kesehatan mental dan ada 9,8%, sekitar 26 juta dari 267 juta jiwa di Indonesia yang hidup dengan gangguan mental emosional. Jika dijabarkan lebih detail, penduduk Indonesia ada 7% per mil dan jumlah terbanyak ada di Bali, Jogja, NTB, dan Aceh. Riksardas pada tahun 2013 juga menunjukkan prevalensi gangguan mental dengan gejala depresi dan kecemasan 6% untuk usia 15 tahun ke atas atau sekitar 16 juta orang. Sedangkan prevalensi gangguan mental berat seperti skizofrenia yaitu 1,7% per mil, artinya 1-2 orang dari 1000 di Indonesia mengalami gangguan jiwa berat. Gangguan jiwa berat dapat menyebabkan turunnya produktivitas pasien dan akhirnya menimbulkan beban biaya yang sangat besar dan membebani keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Gangguan jiwa ini berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka yang lebih panjang. Oleh karena itu, kesehatan mental tidak bisa diremehkan, karena kasusnya saat ini masih mengkhawatirkan. Ada sekitar 450 orang menderita gangguan mental di seluruh dunia. Diperkirakan ada 1 dari 4 orang akan menderita gangguan mental selama hidup mereka. Di Indonesia ada 6,1% penduduk yang depresi dan sedang menjalani pengobatan medis. Padahal depresi adalah awal mula dari gangguan jiwa yang lebih berat, yang berasal dari beberapa faktor seperti biologis, psikologis, dan sosial. Jika tidak langsung ditangani, maka jumlah kasus gangguan jiwa ini akan semakin bertambah dan berkembang. Oleh karena itu, pentingnya setiap negara memiliki upaya penanggulangan akibat kesehatan mental ini. Menurut Firmansyah, ada 3 hal yang menjadi indikator sehat tidaknya mental tersebut, ada iman, ilmu, dan amal saleh. Hal ini menjelaskan bahwa seseorang dapat menjaga kesehatan mentalnya dengan menggunakan dan mengeksploitasi tenaganya secara intelektual atau kognitif, emosional atau motivasi dengan sebaik-baik dan membawa kepada perwujudan kemanusiaannya dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah atau moral yang diatur dalam Islam. Penyebab gangguan mental pada remaja yang pertama yaitu proses perkembangannya. Gangguan mental pada remaja yang pertama adalah terjadinya perubahan hormon serta perkembangan pada otak. Pada masa pertumbuhannya, remaja akan mengalami perubahan hormon yang menyebabkan lebih sensitif. Perkembangan otak juga menyebabkan sistem saraf tidak mampu bekerja secara maksimal. Akibatnya, anak usia remaja akan mengalami perubahan suasana hati, pola perilaku, hingga cara berpikir yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada mental. Yang kedua yaitu pengalaman traumatik. Gangguan mental pada anak juga bisa terjadi karena adanya pengalaman traumatik seperti perundungan, kekerasan fisik, pelecehan seksual, hingga bencana alam. Pengalaman-pengalaman ini tidak menyenangkan.
Pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan bisa menjadi salah satu penyebab gangguan mental pada remaja yang perlu diwaspadai. Yang ketiga yaitu lingkungan penyebab gangguan mental pada remaja. Berikutnya adalah kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Adanya tekanan dari lingkungan bisa memicu penurunan kesehatan mental pada remaja, seperti tugas sekolah yang menumpuk, pergaulan remaja, hingga keinginan kuat untuk meraih prestasi. Yang keempat yaitu faktor keturunan. Gangguan kesehatan mental adalah salah satu kondisi yang bisa terjadi akibat dari faktor keturunan. Apabila orang tua memiliki riwayat gangguan mental saat masih remaja, maka besar kemungkinan bahwa kondisi ini bisa diturunkan kepada anaknya. Cara mengatasi gangguan mental pada remaja yang pertama yaitu mengekspresikan diri. Mencoba mengekspresikan diri bisa dilakukan remaja dengan membiasakan diri untuk membaca cerita fiksi, melukis, hingga menulis diari. Dengan begitu, anak akan terlatih untuk melepaskan emosi dan lebih percaya diri. Yang kedua yaitu fokus pada diri sendiri. Cara mengatasi gangguan mental pada remaja berikutnya adalah fokus dengan kondisi diri sendiri. Kebiasaannya peduli terhadap orang lain secara berlebihan bisa mengakibatkan anak mengabaikan diri sendiri. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental. Oleh sebab itu, setiap remaja perlu fokus pada diri sendiri tanpa harus memperhatikan orang lain. Dengan begitu, hidup akan terasa lebih ringan, aman, dan nyaman. Yang ketiga yaitu mencintai diri sendiri. Cara mengatasi gangguan pada mental pada remaja juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kebiasaan mencintai diri sendiri. Di masa pertumbuhannya, para remaja cenderung sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang keempat yaitu membiasakan gaya hidup sehat. Membiasakan gaya hidup sehat juga bisa menjadi salah satu cara mengatasi gangguan mental pada remaja. Pasalnya, pola hidup sehat bisa membuat seorang mampu berpikir positif sehingga rutinitas harian dapat berjalan dengan baik. Nah, orang tua bisa mengajari anak untuk rutin berolahraga setiap hari dan memberikan asupan makanan yang kaya akan nutrisi. Dengan begitu, anak akan mampu menjaga kondisi mental serta emosionalnya agar tetap stabil. Sudah menonton, jangan lupa diperhatikan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.